kami dari kelompok 6 akan merepresentasikan perbandingan hukum tata negara Afrika Selatan dan Indonesia. Tugas ini kami buat untuk memenuhi penilaian mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Oke, saya sebagai moderator dan Zakaria juga akan memperkenalkan saudara Ana sebagai Paralah, saudara Asro, dan juga saudara Leo. Oke, kita langsung saja pada pembahasan perbandingan hukum tata negara Afrika Selatan dan Indonesia yang akan dibawakan oleh saudara Ana. Yuk. Baik, kita akan membahas tentang perbandingan bentuk negara Afrika Selatan. Di sini dikatakan bahwa Afrika Selatan itu memiliki bentuk negara kesatuan, yaitu negara yang bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Dan kita bandingkan dengan negara Indonesia, bahwa Indonesia menerapkan bentuk negara dari bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 disebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Baik, berikutnya kita akan ke slide berikutnya, yaitu teman kita akan menjelaskan lagi. Saya melanjutkan dari pemaparan dari sederhana. Saya akan melanjutkan dari perbandingan pemerintahan antara Indonesia dan Afrika Selatan. Sistem pemerintahan di Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional dengan sistem trisel pemerintahan dan independen peradilan beroperasi di sistem parlementer. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Parlemen Afrika Selatan. Otoritas eksekutif dipegang oleh Presiden Afrika Selatan yang juga sebagai kepala negara. Sementara di sistem Indonesia menggunakan sistem presidensial atau juga sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu terpisah dengan kekuasaan legislatif. Selanjutnya perbandingan lembaga-lembaga tinggi antara Indonesia dan Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan negara demokrasi dengan tiga tingkat sistem legislasi dan institusi kehakiman yang bebas. Sementara itu di Indonesia, lembaga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang terdiri dari DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung lainnya. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem legislasi Afrika Selatan dan Indonesia. Afrika Selatan, legislatif adalah badan deliberasi pemerintahan dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan assembly nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Kemudian Indonesia, badan legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan badan legislasi pada permulaan masa kekuasaan DPR dan permulaan tahun sidang. Berikutnya perbandingan konstitusi antara Afrika Selatan dan Indonesia. Afrika Selatan pada masa dahulu pemerintahan negara ini dikecam karena politik apartheidnya, tetapi sekarang Afrika Selatan adalah sebuah negara demokratis dengan penduduk putih terbesar di benua Afrika. Kemudian Indonesia, konstitusi atau undang-undang dasar, bahasa Latinnya Constitutio, dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum tentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya.
Sekian dan terima kasih. Pembahasan dari yang sebelumnya tadi, saya akan membahas tentang perbandingan sistem peradilan antara Afrika Selatan dan Indonesia. Yang akan saya dahulukan adalah Afrika Selatan. Afrika Selatan sendiri itu mengandung paham Anglo-Saxon, ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar atau patokan bagi hakim-hakim selanjutnya. Sistem Anglo-Saxon tersebut cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut. Itulah untuk Afrika Selatan. Kalau untuk Indonesia sendiri adalah sekalipun peradilan Indonesia dewasa ini dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 junto pasal 24 dan 25 yang berbunyi dalam pasal yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan lain-lain. Badan kehakiman menurut undang-undang, sedangkan ayat 2-nya yaitu berbunyi susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25 undang-undang berbunyi syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri. Jadi itulah tadi pembahasan dari aspek sistem peradilannya. Bila kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi kami mengenai perbandingan antara Afrika Selatan dan Indonesia. Atas perhatiannya kami ucapkan